Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hijrah ini kita lihat dari aspek teologis. Dari aspek teologis, tentu hubungan batin, hubungan kita dengan Allah secara akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal islama nurun lil hayah wa sabilan najah lil ladzina amanu ila jannati lillah wardah. Salatu wassalamu ala khairin nabil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad allama fi syu'unil hayat fi dinillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang suara ini sampai kepada Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing. Mari pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita. Ahad malam yang lalu kita sudah memulai menjelaskan tentang keistimewaan, beberapa keistimewaan bulan Muharram ini, dan kaitannya dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Ada beberapa hal malam ini kita ulang kaji kembali. Yang pertama, hijrah ini kita lihat dari aspek teologis. Dari aspek teologis, tentu hubungan batin, hubungan kita dengan Allah secara akidah, akidah Islamiyah. Apa urgensinya pergantian tahun, perubahan tahun ini selalu dinisbahkan, dihubungkan dengan sumpah Allah sendiri tentang waktu ini. Karena yang merubah pergantian, merubah waktu itu bukan urusan kita, urusan Allah. Kan di dalam Al-Quran banyak tempat Allah bersumpah, antara lain wal asr, demi waktu asar, salah satu. Dan ini menunjukkan terus daur ulang perputaran, apalagi dengan tahun Hijriyah, perpindahan dari tahun 1445 Hijriah kepada tahun 1445
Hijriah. Artinya jarak kita dengan abad pertama Hijriah kehidupan Rasulullah itu sudah 1446 Hijriah. Hampir 1000 tahun, 15 abad ya, 1500 tahun. Sudah jauh. Kalau jarak Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam, itu 600 tahun saja, 6 abad. Tapi ini 15 abad. Waktu asar adalah waktu yang sangat singkat sebenarnya. Maka Allah mengingatkan hamba dan manusia ini untuk berhati-hati menjaga diri dengan waktu ini. Ahad malam yang lalu kita jelaskan, waktu yang sudah berlalu kita nggak bisa menarik kembali. Umur yang sudah lanjut nggak bisa kita tarik jadi muda kembali. Kesempatan-kesempatan yang tidak kita raih hari ini mungkin tidak bisa kita raih lagi. Itulah 3 hal itu. Imam Ar-Radhi dalam tafsir Al-Kabir, beliau menjelaskan waktu itu ajib, sesuatu yang ajaib waktu. Maka ada para ulama mengibaratkan waktu itu seperti air yang terus berjalan, gak pernah dia berhenti. Kalau tergenang berhenti, dia kotor. Waktu juga begitu. Siapa yang tidak menjaga waktu dengan baik, dia akan tergilas dengan waktu itu. Waktu itu ajaib, kata Imam Ar-Razi, unik dan penuh misteri. Kecuali orang-orang yang punya naluri pikiran yang sehat, bersih, otak yang cerdas, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Apalagi hidup kita ini sangat terbatas. Wa ma yu'ammaru mim mu'ammarin wa la yunkasu fi umurihi illa fi kitab. Tidaklah Allah memanjangkan umur seseorang itu yang panjang umur. Lihat kembali ayat Al-Quran Fatir ayat 11 ya, kalau nggak salah. Dan tidak pula Allah pendekkan umur karena umurnya singkat pendek, tidak. Kecuali sudah ditulis dalam kitab, illa fi kitab. Kitab kita jelaskan yang lalu, Loh Mahfud. Loh Mahfud, kitab Allah. Tidak ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya. Semua tertulis. Loh, catatan, batu sangat terjaga, terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti catatan kita buat ya. Bisa hilang sebagainya. Beliau mengatakan, Imam Ar-Radhi, ajaib itu, misteri itu, dalam perjalanan proses kita ada bahagia, ada susah, ada sedih, dan itu kita alami secara fakta, secara sosiologis ya. Di dalam lapangan semua kita merasakan itu. Sekali kita merasa senang, banyak rezeki, pada waktu yang lain
rezeki dikat oleh Allah, tidak diberikan. Di sisi yang lain ada sehat, ada sakit. Kadang-kala kita sehat, bisa makan apa saja, tapi ketika sakit, apapun nggak bisa kita makan makanan itu, apalagi dilarang oleh medis, oleh orang ahli, dokter, jangan makan. Ada kaya, ada miskin. Yang kaya kadang jadi miskin, yang miskin berubah jadi kaya. Misteri ajib jiddan, aneh sekali dengan waktu ini. Waktu asar ini waktu menjelang malam, waktu orang istirahat, semua pulang dari pekerjaan, pulang ke rumah ya. Karena pergantian siang dan malam. Merujuk masa kehidupan Nabi itu, Rasulullah hanya 63 tahun. Maka kita disebutkan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, sedikit sekali yang melampaui masa 70, sedikit ada. Tapi mungkin kondisional kesehatannya sudah sangat terganggu mungkin. Innal insan lafi khusr, manusia itu kata Allah sering dalam keadaan rugi ya. Malah ada yang menafsirkan khusrun itu tidak hanya rugi tapi celaka dia. Tinggal ibadah, tinggal salat, terlibat dengan kriminalitas, terlibat dengan barang-barang haram, terlibat dengan perbuatan maksiat, terlibat balas suka dengan kemungkaran. Hari ini pun viral di medsos apa komentar dengan konser-konser di Aceh, termasuk di Belang Padang. Padahal Belang Padang itu tanah wakaf, tempat usaha, tempat orang salat hari raya, kok jadi konser di situ. Banyak viral di medsos, baik masyarakat biasa dan ulama memberi peringatan keras, jangan lagi. Tanya dulu sama para ulama, fas'al ila ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tadi imam juga akan membaca ayat itu. Fas'al, tanya, apa ini mau konser boleh atau tidak? Oh ini negeri syariat, jangan merusak nilai-nilai syariat yang berlaku di Aceh. Local wisdom, ada kearifan lokalnya. Tanya dulu, jangan joget-joget. Apalagi dalam bulan menyambut Muharram, sangat tidak baik dilakukan itu. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah, para pendengar sekalian, perjalanan waktu ini ya, kita ikuti dengan baik, kita isi space ruang-ruang yang Allah siapkan ini dengan amal ibadah. Jangan kita, kalau hari ini enggak ada rezeki, jangan kita mencaci waktu. La tasubbud dahr, fallahu huwad dahr, rawahu Muslim. Jangan sekali-kali kamu mencaci waktu itu, karena waktu itu milik Allah, kepunyaan Allah. Allah sudah memberikan berbagai rahmat, nikmat, gesipur rezeki, tinggal kita mencari. Yang kita cari tentu yang ridha Allah, yang halal.
yang halal. Bapak Ibu jamaah, para pendengar sekalian, ini kita lihat dari aspek teologis ya, dari aspek keyakinan kita kepada Allah, bahwa waktu itu adalah Allah yang atur kepada kita sekalian. Bisakah Bapak Ibu, para pendengar sekalian, kita tarik umur yang sudah 60 jadi 30? Tidak bisa lagi. Paling-paling kita bersyukur, terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Seberapa lagi masa hidup kita di dunia yang fana ini? Ini dari aspek pergantiannya. Sudah 1446 Hijriah, 15 abad, 1500 tahun sudah, 1 milenium lebih, 15 abad, 1 abad 100 tahun. Kalau 1000, 1 milenium. Kita milenium ketiga ini, sudah dekat dengan kiamat. Kerusakan di mana-mana. Malah yang merusak itu manusia sendiri, bukan salah yang lain. Kita sendiri yang merusak. Yang kedua, kita lihat dari segi sosiologis, ubudiyah, ibadah. Kita lihat Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Rasulullah bukan kemauan sendiri untuk pindah dari tempat kelahiran di Makkah Al-Mukarramah ke Madinah. Tidak. Tapi amar suruhan Allah. Untuk apa Allah menyuruh? Menyelamatkan Islam ini, risalah Allah Subhanahu wa taala. Di sana aman, apalagi ada Baitul Aqabah pertama, ada Baitul Aqabah kedua. Datang orang dari Madinah, enggak sanggup lagi konflik suku Aus dan Khazraj, ingin bertemu Rasulullah, menyelamatkan negeri Madinah itu. Ada Baitul Aqabah tahun ke-12 kenabian Rasulullah. Di Baitul Aqabah hanya 12 orang pertama delegasinya ingin bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, kami minta Rasulullah menyelamatkan kami, mendamaikan kami yang sudah lama terus konflik berperang suku Aus dan Khazraj. Mereka mengikrarkan diri, kami akan menyembah Allah, tidak akan menyekutukan Allah ya Rasulullah. Kami tidak akan berzina, tidak akan mencuri ya Rasulullah. Membaiatkan diri. Tapi kami akan membantu agama Rasulullah yang Allah sebarkan, sampaikan kepada kami. 12 orang ini pulang ke Madinah, didakwahlah keluarganya yang dekat-dekat, sehingga pada tahun ke-13 kenabian datang lagi yang lebih banyak, 72 sampai 73 orang delegasi. Baitul Aqabah kedua, malam hari, enggak boleh siang hari, terganggu dengan kufar Quraisy. Malam hari dibuat pertemuan meeting di Baitul Aqabah, siap membantu menolong Rasulullah ketika Rasulullah nanti pindah ke Madinah, ke Yasrib kala itu. Begitu banyak di dalam menjaga, mempertahankan Islam ini sebagai agama Allah. Maka Rasulullah pada waktu sudah datang amar dari Allah, Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setianya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, illa tansuru faqad nasarahullah. Jika kalian, kata Allah,
orang-orang di Makkah itu tidak menolong Muhammad, itu tidak membantu, yakinlah, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah membantu, menolong, Allah yang menolong. Silakan kamu tidak mau membantu malah mengusir, ingin menangkap, ingin membunuh, ingin memenjarakan, tapi Allah yang bantu. Faqad nasarullah id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini idh huma fil ghari. Ingat ketika mereka keluar, diusir oleh orang-orang kufar Quraisy dari Makkah. Bagaimana berat seorang Rasulullah harus migran, harus pindah dari tempat kelahiran yang sangat beliau sukai, cintai, tempat kelahiran, harus pindah. Tapi karena itu menyelamatkan agama Allah, risalah Allah, siap apapun yang terjadi. Tapi Allah yang membantu, walaupun dijaga oleh pemuda-pemuda kufar Quraisy dengan pedang terhunus, tidak takut, Allah yang membantu. Paskan. Ingat ketika duanya, saniyasnaini, ketika dua berada dalam gua, Abu Bakar dan Rasulullah, gua Surah. Kalau orang umrah, orang haji biasa dibawa ziarah, melihat gua Hira, melihat gua Sur. Sederhana sekali gua Sur itu, hanya 2 meter kali 4 meter, kecil, hanya untuk 2-3 orang bisa buat. Tapi Allah selamatkan itu semua. Allah, inilah faktor karena cinta Allah, tulus dalam menjaga agama Allah, Allah membantu itu. Ketika dalam gua, iz yaqulu li sahibi, Abu Bakar katakan kepada Rasulullah, karena dia lihat sudah pagi hari ada orang lalu lalang di depan gua. Kalau dia bisa masuk, ya siapa yang akan menyelamatkan? Tapi sudah ada dalam riwayat merpati, laba-laba membuat sarang, itu membuktikan nggak ada yang masuk. Kalau ada yang masuk, sarang laba-laba pasti hancur dia, ya. Pasti terbang merpati itu, ya. Nggak yakin dia nggak masuk ke dalam gua itu. Allah selamatkan, Allah selamatkan. Kata Abu Bakar, la tahzan. Kata Rasulullah, la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sedih karena Rasulullah meneteskan air mata jatuh di pipi Rasulullah. Kenapa sedih? La tahzan, kata Rasulullah, jangan gundah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah menyelamatkan Rasulnya, menyelamatkan agamanya. Jangan sampai pada kita hari ini kita melakukan kemungkaran, merusak nilai-nilai Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan judi, dengan khamar, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Mudah saja. Islam tidak akan hilang, Bapak Ibu para pendengar sekalian, di bumi ini, karena dia Allah yang menjaga. Tapi Islam bisa mati suri, terus hilang dalam dada penganutnya. Tak senang sama Islam, yang senang perbuatan syaitan. Judi kan perbuatan syaitan, khamar perbuatan syaitan, kita berteman dengan syaitan, berzina perbuatan syaitan, maka senang kawan dengan syaitan. Allah mengatakan, wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Tapi sembahlah Allah, sembah Allah, beribadahlah kepada Allah.
akan menuju jalan yang lurus yang sudah Allah siapkan, jalan menuju surga Allah, Jannatul Naim. Ayo para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Subhanallah, Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada keduanya, ketenangan dalam hatinya. Ada Allah yang menjaga. Jangan kita berbuat seenak, semaunya kita. Allah melihat, Allah mencatat. Satu saat akan menyesal nanti kalau kita mendobrak, melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan menyesal ketika pulang pada Allah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ketenangan kepada keduanya, kepada Abu Bakar dan Rasulullah. Rasulullah, lihat sana ada laut, ada kapal, jangan takut. Allah menyiapkan kapal, padahal enggak ada kan dalam gua. Seolah terbayang, terlihat ada perahu kapal menjemput keduanya. Dikuatkan fa'ayyadahu bijunudin lam tarauha, dikuatkan dengan tentara-tentara Allah, tapi tidak bisa dilihat. Para malaikat sudah siap membentengi, menjaga, menyelamatkan Rasulullah dari ancaman kematian. Bukan lagi teror ya, dari ancaman kematian. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Lam tarauha, tak bisa dilihat tentara itu. Para malaikat sudah siap dikirim oleh Allah. Kan sudah pernah ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dulu, Baitullah, ada burung ababil dalam bentuk burung ababil. Padahal itu tentara Allah, diserupakan dengan burung ababil, tentara Allah. Jangan coba-coba. Bapak Gubernur, Majelis Penutusan Ulama, para ulama, cobalah memproteksi, jangan lagi terjadi. Jangan ada konser, zikir silakan, muhasabah silakan, berdoa silakan. Wahai jaurin, anak grup-grup, hai jabe, yang penting kita berdoa. Kenapa kita membuat sesuatu yang berlawanan dengan kearifan lokal wisdom kita, kesyariahan kita di sini. Wa ja'ala kalimat alladzina kafaru sufla, maka Allah meneguhkannya, ya, melawannya, menolak semua siasat-siasat dari kufar Quraisy, ya. Wa kalimatullah ya mulia, kalimat Allah, agama Allah yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi selain Islam. Diredam, dibumikannya rencana jahat orang-orang kufar Quraisy Mekah. Gak bisa melawan Allah, tapi Allah mengangkat motivasi, semangat, kalimat-kalimatnya yang tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari aspek peribadatan, menjaga Islam ini, ya. Rasulullah tidak hanya main duduk dengan tunjuk-tunjuk tangan, tidak. 13 tahun di Makkah ikut perang, dalam peperangannya. Kenapa? Memperatankan perang,
mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai umat Muhammad hari ini jangan ragu-ragu tentang Islam dan syariat. Aspek yang ketiga, aspek historis, momentum perubahan ke arah yang lebih baik sebagai perjalanan dakwah Islamiyah. Sudah delegasi pertama Baitul Aqabah hanya 12 orang pulang mendakwahkan. Kita akan datang Rasulullah ke Madinah ini, kita sambut, kita siapkan segala-galanya, tempat tinggal, rumah untuk orang-orang muhajirin yang akan pindah. Delegasi kedua Baitul Aqabah kedua juga membaiatkan diri akan membantu sepenuhnya Rasulullah dan para sahabat yang muhajirin yang berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah. Selamatkan perjalanan dakwah, roadmap-nya Rasulullah. Ketika Rasulullah 3 hari di gua itu berangkat dengan Abu Bakar sampai di Kuba membangun rumah Allah, Masjid Kuba. Masjid Kuba itu adalah wakaf seorang yang sangat mencintai Rasulullah, wakaf dari Khusum bin Hadam pada tahun 1 Hijrah, seluas 1200 meter tanah disedekahkan, diwakafkan lewat Rasulullah, bangun Masjid Kuba. 5 kilometer lagi dekat dengan Madinah, berhenti di situ, gotong royong bangun masjid di tanah wakaf Khusum bin Hadam, 1200 meter. Karena wakaf itu melepaskan hak milik yang sangat kita cintai pada jalan Allah untuk kepentingan umat dan jadi milik Allah. Kalau Belang Padang itu wakaf Sultan Iskandar Muda, itu Masjid Raya ini Belang Padang, Belang Punge itu wakaf Sultan untuk operasional, hasil padinya kemari ke masjid. Imam Bilal diserahkan itu, dan banyak hari ini juga wakaf-wakaf yang lain diberikan untuk masjid dan menasah milik Allah yang sangat dia cintai itu, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada para sahabat yang tidak berwakaf. Waktu di Makkah Umar bin Khattab tanah Khaybar, di Madinah Abu Talha kebun kurmanya diwakaf ke Masjid Nabawi. Dibangun Masjid Nabawi, di samping ada yang dibeli oleh Rasulullah tanah anak yatim, juga ada yang wakaf. Karena wakaf itu abadi, sedekah jariah. Selama ini itu terpelihara, terjaga, hasilnya untuk masjid sesuai ikrar, maka selama itu pahala terus mengalir. Sekalipun sudah di alam barzakh, wakif yang memberikan hartanya dulu. Maka enggak boleh ragu kita. Bagus sekalian, apalagi hari ini dikembangkan secara istihadi wakaf uang. Tak ada uang tersimpan di bank syariah LKS PBU, hasilnya muzarabah dibagikan kepada maupun alih beasiswa anak yatim dan seterusnya. Walaupun wakaf uang ini enggak boleh hilang, harus terjaga. Yang dimanfaatkan hasilnya muzarabah. Subhanallah. Jadi panggilan hijrah, kita merubah diri kita dari hal yang tidak baik kepada yang baik, pada yang kemaksiatan kepada
yang ma'ruf, yang baik-baik di rumah. Kita ingatkan keluarga anak kita hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, hijrah hati, ya, sebagainya. Dengan hijrah, pemanggilan dan dakwah ini, pola hidup sebelum itu pagan, sembah berhala di Mekah, berubah jadi iman. Maka pada tahun 8 hijrah Rasulullah balik ke Mekah. 8 hijrah sudah siap dengan laskar, para sahabat, tenteranya disiapkan, takut terjadi pertempuran. Tapi Allah sudah mengetuk hati kufar Quraisy. Enggak ada pertempuran, enggak ada perlawanan, aman, tentram di Makkah tahun 8 hijrah. Itulah Fathu Makkah. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Enggak ada pertempuran. Allah sudah merubah, menghijrahkan hati-hati orang kufar Quraisy. Enggak ada pertempuran, enggak ada balas dendam. Rasulullah pun enggak ada balas dendam. Bersih sekali hatinya. Sebagai dari alam jahiliyah kepada ilmu, terpancar nurullah, dari gelap zulumat terang, cahaya menderang. Karena Allah yang menyelamatkan, Allah yang menjadikan hatinya hijrah dari sesuatu yang benci kepada senang, sesuatu yang mungkar kepada yang ma'rufat, pada yang baik. Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada, saya kira untuk malam ini ya seperti itu. Mudah-mudahan semangat hijrah kita terus kita gelorakan di dalam diri kita masing-masing, secara pribadi, keluarga, dan juga masyarakat seluruhnya. Janganlah lagi di warung-warung judi online, janganlah lagi konser, ikhtilat lawan jenis, campur baur laki perempuan dan sebagainya. Itu perbuatan syaitan, laknatillah. Demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, terima kasih, mohon maaf pada hal yang tidak berkenan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة